Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Rohani Teduh. Bersama saya, Pendeta Jeki Pangemanan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini dengan judul Sensasi Hoax di Akhir Zaman. Mengawali perenungan kita saat ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kesempatan yang indah saat ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati kami, pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman Tuhan, kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat kita pungkiri keadaan zaman yang begitu cepat berubah, di mana pengetahuan semakin bertambah, sehingga desain kehidupan baik budaya, pendidikan, ekonomi, agama, dan lain sebagainya tidak akan lepas dengan kecanggihan teknologi. Perkembangan teknologi ini melalui jaringan internet yang begitu cepat tentunya dapat membuat jangkauan koneksi ke seluruh pelosok dunia. Dan hal ini sangat memberikan kemudahan dan transparansi di dalam mengakses berita yang ada. Hal ini tentunya mempermudah siapa saja untuk mengetahui perkembangan di dalam dunia ini. Dalam hal tersebut, sudah pasti ada dampak positif dan negatifnya. Adalah hal yang baik bila setiap informasi yang didapatkan adalah fakta dan bukan sebuah kepalsuan atau kebohongan atau dusta yang kita kenal dalam bahasa masa kini, yaitu hoax. Saudara-saudara, saat ini kita akan membahas pelajaran yang penting sehubungan dengan sensasi hoax dari 3 generasi zaman ke zaman yang ada di dalam Alkitab. Dan bagaimana kita menyikapi sensasi hoax yang ada di akhir zaman kita berada. Saudara-saudara, ketika kita menerima sebuah informasi, sangat penting untuk kita teliti. Apakah informasi itu dapat dipercaya? Bersumber dari mana? Dan apakah ada kebenaran dalam hal tersebut? Realitanya, ada banyak orang, bahkan umat Tuhan saat ini, sering tertipu dengan berita hoax yang ada di berbagai media. Dengan demikian, banyak orang juga yang dengan tidak cermat, secara tidak langsung terlibat dalam sensasi hoax. Keadaan seperti ini tentunya sangatlah memperhatinkan. Saudara-saudaraku, sebagai umat Tuhan, tentunya kita tidak boleh terjebak dan terlibat dalam sensasi hoax ini. Mengapa kita tidak boleh terjebak, bahkan terlibat dalam sensasi hoax? Kita tidak boleh terjebak dan terlibat dalam sensasi hoax oleh karena raja hoax adalah iblis. Yohanes 8 ayat 44, firman Tuhan di sana mencatatkan bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini memberikan informasi yang sangat tepat bahwa iblis adalah raja hoax atau bapa dari segala pendusta. Alasan utama kita tidak boleh terjebak dan terlibat dalam sensasi hoax adalah karena kita anak-anak Allah. Kita adalah umatnya dan kita bukan anak-anak dan pengikut iblis. Mari kita pelajari beberapa contoh hoax yang dibuat oleh iblis dan bagaimana cara agar kita tidak terjebak berdasarkan pengalaman dari beberapa peristiwa yang dicatat di dalam firman Tuhan. Hoax yang pertama yang dibuat oleh iblis berdasarkan Kejadian pasal yang ketiga. Iblis melalui media ular telah membawa informasi kepada manusia pertama diciptakan di dunia ini, Adam dan Hawa, dengan isi di ayat yang pertama pada pasal yang ketiga. Adapun ular ialah yang paling cerdik
dan dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Satu kamuflase yang coba dibuat iblis dengan sebuah pesan hoax yang mana ingin mengelabui Hawa. Bahkan melalui argumen yang terjadi. Di ayat 4 ular memberikan keterangannya bahwa kamu tidak akan mati. Bahkan memberi penegasan tambahan di ayat-ayat selanjutnya. Pertanyaan di sini, apakah informasi tersebut adalah sebuah kebenaran? Sesungguhnya informasi yang benar tercatat di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakan, pastilah engkau mati. Pertanyaannya, apakah Hawa tidak mengetahui perintah dari Allah? Kejadian 3 ayat 2 memberikan informasi bahwa Hawa sesungguhnya mengetahui perintah dari Allah. Kemungkinan perintah itu diberitahukan oleh suaminya. Oleh karena perintah dalam pasal 2 di dalam buku Kejadian ayat 16 dan 17 disampaikan Allah kepada Adam di saat Hawa belum diciptakan. Namun demikian, apa yang terjadi? Adam dan Hawa mengetahui perintah Allah, tetapi mereka pada akhirnya termakan hoaks iblis. Kejadian pasal 3 ayat 6 memberikan informasi mereka jatuh dan termakan hoaks daripada iblis. Hoaks yang kedua dalam generasi selanjutnya. Peristiwa di mana Yesus dicobai setelah berpuasa 40 hari 40 malam oleh iblis. Di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-6. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Setan mengutip firman Tuhan merujuk kepada Mazmur pasal 91 ayat 11 dan 12. Hal ini hanya semata-mata untuk mencobai Yesus. Ayat ini sepenuhnya adalah perlindungan Tuhan, tetapi bukanlah sebuah tindakan kecerobohan wujud dari kecongkakan untuk menguji Allah. Meski demikian, berbeda dengan situasi generasi yang sebelumnya, di mana peradaban manusia pertama, Yesus tidak termakan atau tidak jatuh ke dalam pencobaan iblis. Hoax dari iblis yang kedua tidak berhasil terhadap Yesus. Yang ketiga adalah merupakan hoax yang dibuat oleh iblis. Berbeda dengan dua kasus sebelumnya. Di sini kita dapat lihat hoax yang dimunculkan oleh iblis adalah aura kesombongan rohani yang tidak lain disebabkan oleh pengaruh dunia. Dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan kita boleh dapatkan di sana. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam hal ini, jangan sampai kita terjebak di dalam sensasi hoax akhir zaman. Sehingga kita sendiri terlibat dalam sensasi hoax. Baik secara langsung ataupun tidak secara langsung. Di mana kita mengaku bahwa kita adalah umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Umat-umat yang berteduh, bernaung di dalam kasih anugerah Tuhan. Dan di dalamnya kaya akan rohani dengan predikat suci menuruti hukum-hukumnya. Perintah-perintahnya, bahkan memiliki iman yang teguh, padahal nyatanya hanya sebagai formalitas saja. Mengaku sebagai orang yang berteduh di dalam Yesus, bernaung di dalam kasih-Nya, tetapi tidak melakukan apa yang sesuai dengan firman Allah. Tidak melakukan apa yang sesuai dengan firman Allah. Sangat berbahaya bila umat Tuhan terjebak dalam sensasi hoax yang iblis tawarkan melalui dunia yang telah ia kuasai. Sebagai umat Tuhan, tentunya jangan sampai
termakan tipu rayu sensasi hoax dari iblis. Saudara-saudara, jika demikian, bagaimana caranya agar kita tidak terjebak dengan sensasi hoax yang merajalela dari setan? Nah, agar kita tidak terjebak, sangat perlu melihat pengalaman-pengalaman yang dialami oleh 3 generasi serangan sensasi hoax yang sudah kita lihat tadi. Yang pertama, mengikuti arahan, aturan, perintah Allah dengan baik. Jangan kita tambah dan jangan kita kurangi. Pengalaman dari Adam dan Hawa. Di dalam hal ini adalah komunikasi yang kurang pas. Hawa memberikan tambahan pada perintah Allah dalam Kejadian 3 ayatnya yang keempat. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita mengikuti arahan dari Allah saja. Jangan kita mengikuti pemikiran kita sendiri. Bahaya bila mana kita mengikuti pemikiran kita sendiri. Pada akhirnya kita bisa menambah, kita bisa mengurangi. Dan itu adalah hal yang sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Harus berpegang pada perintah Tuhan yang disampaikan kepada saudara dan saya. Ulangan 12 ayat 32 juga memberikan penegasan. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Melakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Apa akibat jika tidak berpegang dan melakukan perintah Allah dengan setia? Dalam hal ini, menambah dan mengurangi perintahnya. Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Menambahkan malapetaka akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Sekalipun kita mengaku bahwa kita berteduh bernaung di dalam kasih dan kemurahan anugerah Tuhan, pada akhirnya kita akan menerima malapetaka yang akan ditambahkan. Kemudian akan diambil bagian kehidupan atau dengan kata lain keselamatan di dalam kehidupan kita. Ini adalah hal yang sangat penting untuk mana kita boleh terhindar dari hoax iblis. Kita harus berpegang hanya kepada perintah Allah. Yang kedua, mengikuti teladan Yesus di dalam persiapan diri melalui hubungan dengan Allah lewat doa dan puasa. Sebagaimana Yesus 40 hari 40 malam dia mempersiapkan dirinya. Dia datang kepada Bapa melalui pergumulan yang dia alami. Sehingga dia dapat melalui setiap pencobaan iblis. Mempelajari firman Allah dengan seksama. Sangat berbahaya bila mana kita tidak mempelajari kebenaran firman Tuhan ini. Kita dapat ditipu oleh setan. Setan pun dapat mengutip dari firman Tuhan. Kita harus mengklarifikasi dengan rendah hati dan menyelidiki kebenaran tersebut. Sebagaimana Kisah pasal 17 ayat 11. Firman Tuhan katakan di dalam Kisah para Rasul 17 ayatnya yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan tiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Harus diselidiki kebenaran firman Tuhan. Kemudian mengikuti teladan di dalam Yesus. Harus kita ulang-ulangi. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Kita harus memperhatikan. Kita pun harus mengajarkan. Kita harus membicarakan di segala tempat di mana kita berada. Kita harus mengikatkan dan menuliskan itu dalam hati pikiran kita. Sehingga itu boleh terpatri dan boleh menjadi kebiasaan. Boleh menjadi tabiat yang indah dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir, poin yang ketiga. Yaitu menyadari keadaan kita yang lemah tanpa karunia Yesus. Tanpa kasih dan anugerah Tuhan. Kita sesungguhnya adalah orang yang lemah. Sehingga kita tahu, kita sadari, kita ini tidak memiliki apa-apa. Maka dari itu, apa yang harus dibuat? Kita harus membeli emas yang murni dari Yesus. Itu adalah iman yang murni. Di dalamnya, kita harus percaya sungguh kepada Dia yang memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Bagi kita semua.
Kita harus memiliki pakaian putih agar tidak kelihatan ketelanjangan yang memalukan. Kita harus mengenakan tabiat yang suci yang Tuhan sendiri teladankan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Harus memiliki integritas di dalam kehidupan, tabiat yang suci. Kemudian harus memiliki minyak untuk melumas mata. Kehidupan kita harus serahkan sepenuhnya di dalam tuntunan Roh Kudus. Gantinya menuruti kedagingan manusia kita. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita ini, Roh Kuduslah yang menuntun di dalam perjalanan hidup ini. Dan yang terakhir adalah menyadari keadaan kita yang lemah ini. Kita harus rela hati dan bertobat. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada. Saat ini menjadi kesimpulan bagi kita semua. Ketika kita melihat pengalaman dari 3 generasi yang terjadi dari zaman ke zaman di dunia ini. Agar supaya kita tidak terjebak dan terlibat dalam sensasi hoax dari iblis di akhir zaman. Yang adalah bapa dari segala pendusta. Kita harus mengambil langkah yang baik. Sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari bersama. Yaitu yang pertama, mengikuti aturan dengan baik dan setia. Yang kedua, mengikuti teladan daripada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, menyadari keadaan kita yang lemah. Tanpa kasih karunia Yesus, kita tidak berdaya. Biarlah kiranya renungan pada saat ini boleh menjadi kekuatan di dalam kita mengarungi perjalanan hidup. Sehingga di akhir zaman, ketika Tuhan akan datang pada kali yang kedua, saudara-saudara umat-umat Tuhan, kita sekalian yang percaya kepada Tuhan, kita akan menerima kehidupan kekal yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, saat ini kami bersyukur berterima kasih oleh karena penyertaan perlindungan Tuhan. Kami boleh nikmati sampai di saat ini. Di tengah-tengah pergumulan yang kami alami di dalam dunia ini, kami mau berlindung, kami mau berteduh di dalam naungan kasih Tuhan. Kiranya dengan pertolongan Tuhan saja, kami boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan, menghadapi tipu daya daripada setan di akhir zaman ini. Dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus akan memberikan kami kekuatan. Kami boleh menikmati berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa. Ini doa dan sembahyang kami. Kami bawa doa ini, bersyukur mohon berkat. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami yang hidup. Haleluya. Amin.